Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat datang, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA untuk bab 4, struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akar. Apa itu akar? Anak sekalian, akar merupakan satu organ tumbuhan yang penting. Nah, akar biasanya terdapat di dalam tanah. Tanpa akar, maka tumbuhan tidak dapat berdiri dengan tegak. Jadi, akar merupakan organ yang penting. Akar, kalau di dalam konteks kemanusiaan, akar merupakan satu cara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tumbuhan itu dapat mencari rizkinya. Jadi supaya dia dapat memperoleh air dan garam mineral yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Nah, akar ada banyak, tetapi ada beberapa karakteristik akar yang umum. Yang umum, yang pertama tentunya tidak berbuku-buku, juga tidak berruas. Nah, biasanya akar berwarna keputih-putihan, agak kuning, atau mungkin beberapa tanaman akarnya coklat. Nah, akar akan dapat terus memanjang karena pada bagian akar terdapat zona pertumbuhan yang terdiri dari jaringan meristem. Dengan adanya daerah pemanjangan pada akar, maka akar dapat menjangkau daerah-daerah tempat-tempat yang banyak mengandung air atau mengandung zat hara. Nah, sekalian, bentuk dari akar biasanya meruncing. Jadi meruncing di ujungnya. Tujuannya apa? Supaya dia lebih mudah untuk menembus tanah. Nah, pada ujung akar itu terdapat sel-sel hidup yang kemudian kita sebut sebagai kaliptra atau dudung akar. Fungsinya untuk membantu akar menembus tanah. Anak sekalian, tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil itu sistem perakarannya berbeda. Namun perlu kita ingat bahwa fungsi akar tetaplah sama di jenis tumbuhan manapun. Anak sekalian, fungsi akar secara sederhana ada 6 ya, yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, untuk menopang tegaknya tanaman. Jadi untuk megang tanah, nah itu perlu sistem perakaran yang kuat. Kemudian akar juga berperan dalam proses penyerapan air dan zat hara. Pada berbagai tumbuhan, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Anak sekalian, ada juga tanaman yang memiliki akar dengan fungsi khusus untuk melakukan respirasi atau fotosintesis. Ini yang fotosintesis misalnya pada anggrek. Di anggrek ada akar yang berwarna hijau, yang menurut literasi terakhir, yang mutakhir, itu bisa digunakan sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian akar juga untuk menjalankan fungsi reproduksi. Nah, kita lihat pada beberapa tumbuhan menanamnya, memperbanyaknya itu melalui perakaran. Nah, di gambar kamu bisa melihat ada 2 tipe akar. Yang pertama akar tunggang, yang taproot system, itu yang sebelah kiri yang memanjang. Kemudian yang sebelah kanan ada fibrous root system, jadi akar serabut. Ini tipe akar yang umum untuk membedakan akar monokotil atau akar dikotil. Yang tunggang itu akar dikotil, kemudian yang serabut itu akar monokotil. Anak sekalian, nah ini struktur akar. Ketika akar dipotong secara longitudinal, maka akan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, yang bagian atas ini, adalah zona dewasa, region of maturation. Jadi dia jaringan yang sudah dewasa. Kemudian ini tempat elongation atau bagian kedua, ini untuk berfungsi pemanjangan.
Nah, di sebelah sini ada tempat untuk jaringan apikal yang kemarin sudah kita bahas. Jadi meristem apikal. Nah, ini yang bagian ujung ini cap root. Jadi ini untuk melindungi akar. Ini ya. Jadi ada 3 bagian umum di akar. Yang pertama zona dewasa, kemudian yang kedua zona pemanjangan, kemudian yang ketiga yang bagian bawah sini di root cap ya istilahnya apa itu, yang ujung akar. Nah, Anda sekalian, untuk penampang pelintang akar itu ada 2 kategori. Yang pertama kategori akar yang dikotil, kemudian yang kedua untuk monokotil. Kamu perhatikan baik-baik strukturnya. Nah, di akar monokotil strukturnya seperti ini. Ada seperti apa ya? Kalau saya bilang ada seperti tanda plusnya di sini. Ya. Ini ciri akar dikotil, dalam hal ini diwakili oleh cucurbita. Sejenis tanaman merambat waluh ya. Jadi ini seperti ada tanda plusnya. Kemudian yang kanan, yang monokotil, contohnya zeamais, jagung, dia ada lingkaran seperti ini. Ya. Apa ini? Oke, kita lihat terus. Jadi yang kalau dikotil itu seperti ada tanda plus, kemudian kalau monokotil melingkar. Ingat, jangan kacaukan penampang melintang akar ini dengan penampang melintang batang, itu berbeda. Nah, sekalian, yang pertama untuk akar dikotil. Akar dikotil ini ada, saya tadi sampaikan ada tanda plusnya. Ketika diperbesar dia akan seperti ini. Nah, yang melingkar ini di sebelah ini dalam ini adalah bagian endodermis. Endodermis, kemudian yang luar ini epidermis. Yang bagian luar itu epidermis, kemudian bagian dalam endodermis. Nah, di tengah-tengahnya ini ada kortek. Nah, di dalam endodermis itu ada jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan juga ada flum. Tuh, kamu ingat-ingat. Ada xilem, ada flum. Nah, yang seperti bintang, ini adalah xilemnya. Kemudian flumnya ada di sebelah sini. Ya. Ini flumnya ada di sebelah sini. Nah, yang tengah ini namanya xilem. Yang melingkar ini endodermis. Nah, untuk akar monokotil juga kurang lebih sama. Jadi ada yang melingkar. Nah, yang melingkar ini sama. Dia endodermis. Kemudian yang ini kortek. Kemudian bagian tepinya itu adalah epidermis. Epidermis. Kemudian di dalamnya ada di dalam endodermis ini ada xilem dan ada flum. Kamu perhatikan untuk yang xilem dia lebih besar. Lebih besar, kemudian untuk yang flum itu dia lebih kecil. Gitu ya. Oke, lanjut. Untuk pengangkutan anak sekalian, ada pengangkutan intervaskuler, kemudian ada juga pengangkutan yang ekstravaskuler. Pengangkutan yang ekstravaskuler itu adalah pengangkutan yang di luar jaringan pembuluh. Ini terjadi di akar. Begitu rambut akar itu mengambil air atau sari makanan dari luar, maka si tanaman akan memiliki mekanisme untuk membawa air atau garam mineral tadi ke xilem dulu untuk kemudian dinaikkan ke daun. Nah, pengangkutan yang terjadi di akar ini namanya pengangkutan ekstravaskuler karena di luar jaringan pembuluh. Nah, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama rute simplas, yang kedua rute aploplas. Pertama rute simplas, yang kedua rute aploplas. Nah, perbedaannya bisa kamu pelajari di dalam gambar yang saya tampilkan. Jadi kalau rute aploplas itu dia melewati dinding. Kamu lihat ini.
Jadi dia melewati dinding. Atau kita lihat yang lebih besar. Yang kanan, nah ini yang merah, dia melalui dindingnya terus. Gitu. Tapi rute apoplas ini akan mengalami kelemahan ketika dia harus menembus pita Kaspari, ya, Kasparian strip. Jadi dia harus menembus pita Kaspari, dia tidak bisa. Nah, ketika dia tidak bisa menembus pita Kaspari, maka rute apoplas ini harus masuk ke dalam selnya. Nah, ketika masuk ke dalam sel, maka rutenya menjadi rute simplas. Kamu lihat yang biru ini. Yang biru ini dia akan lurus, terus dia akan menembus sel. Jadi ada jalur-jalur simplas di sana. Ya, dia menembus. Ingat, kalau apoplas itu tidak bisa menembus pita Kaspari. Nah, untuk itu lebih jelasnya kalau perhatikan diagram ini kembali. Di sana di simplas, ingat simplas itu melalui sel, tapi kalau apoplas dia melalui dinding sel, dia melalui ruang-ruang antar sel. Jadi karena sekalian itu saja pelajaran saya hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.